Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan mantik yang kemarin sudah banyak yang nunggu ya. Kita lanjutkan. Jadi kemarin itu kita sudah sampai pembahasan susunan dari informasi-informasi itu. Sekarang kita memahami dulu ya. Kemarin kan saya sudah mengatakan ada yang namanya ta'rif ya. Jadi apabila saya mengatakan bahwa apel adalah buah. Nah, untuk memahami ini maka kita itu harus mentakrif dulu, mendefinisikan dulu ya. Apa itu apel? Kemudian apa itu buah? Dan ini adalah nisbah. Nah, kita masuk ke komponen definisi dulu ya. Kita masuk ke komponen definisi. Jadi kita kasih nama lagi. Perkara-perkara yang mana dia itu bisa didefinisikan, itu ada namanya. Namanya di dalam mantik itu mahiyah. Namanya adalah mahiyah. Nah, mahiyatun. Jadi mahiyah itu kita katakanlah ya, suatu lafaz atau suatu kata yang mana dia itu memiliki definisi. Nah, jadi di dalam contoh apel adalah buah, dalam contoh ini berarti ada dua mahiyah, yaitu mahiyah apel dan mahiyah buah. Nah, mahiyah ini dia memiliki member ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada 10 gelas misalkan ya, jangan 10 kebanyakan, ada 3 gelas nih. Ini 3 gelas. Maka meskipun gelas-gelas ini memiliki bentuk yang berbeda, misalkan gelas yang ini itu ada telinganya, gelas yang ini telinganya 2, gelas yang ini yang suka dipakai buat wine ya. Nah, ini meskipun demikian, tapi ini masih sah disebut gelas. Nah, ini yang ada pada kenyataan ya, bukan yang ada pada di dalam pikiran kamu itu. Ini yang ada di dalam kenyataan, ini disebut afrod. Ada namanya. Namanya itu afrod. Nah, jadi saya misalkan ini, lihat ya, ini pulpen. Nah, ini adalah afrod dari pulpen. Nah, kalau kalian itu sekarang lagi megang pulpen, itu mahiyahnya sama. Yang beda apa afrod? Pulpen saya itu ini, pulpen kamu itu. Jadi yang berbilang itu di dalam kenyataan bukan mahiyahnya yang berbilang itu. Tapi apa? Afrodnya. Ini yang berbilang. Mahiyahnya tidak berbilang. Nah, apabila kita sudah memahami ini, maka tatkala kita akan mendefinisikan suatu mahiyah, maka kita itu harus mengetahui jenis dari sesuatu itu. Nah, nanti kemudian setelah kita mengetahui jenis dari sesuatu itu, maka kita harus mengetahui pembeda sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Ya. Saya kasih contoh dulu, ini ada yang namanya Syajaratul Farfairus itu ya. Jadi kalau melihat dari perkara yang paling umum yang ada di dalam kenyataan, misalkan kita ambil satu contoh ya, itu kita ambil apa? Kita ambil jisim. Nah, jisim itu adalah sesuatu atau perkara yang mana dia itu menempati ruang. Nah, itu maknanya. Maka kalau sudah paham ya, jisim itu adalah yang menempati ruang, maka ini adalah termasuk afrod dari jisim. Ini pun afrod dari jisim. Begitu. Ya, ini apa? Tablet ya. Tablet pun ini afrod dari jisim. Kitab pun ini afrod dari jisim. Nah, jisim ini nanti akan terbagi dua. Ada yang jisim itu tersusun, dan ada yang tidak.
Nah, yang tidak tersusun ini nanti dinamai jauhar. Ini namanya. Nah, ini pembagiannya nih. Tidak, ini pembagiannya. Maksudnya tidak tersusun. Ini namanya jauhar. Yang tersusun ini namanya jirim. Nah, kemudian nanti jirim ini ada turunannya lagi. Ya, jirim ini kan tersusun ya. Apakah dia itu berkembang atau tidak? Nah, yang berkembang itu nanti ada namanya jismun namin. Ini namanya. Yang berkembang nanti terbagi dua. Ada yang berpanca indera, memiliki indera. Ada yang tidak. Yang tidak ini kita kasih nama jamadat. Yang memiliki indera kita sebut hassas. Nah, yang hassas ini nanti ada yang natik, berpikir, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu nanti banyak ya macam-macamnya itu. Ada dia berkokok nanti namanya ayam dan lain sebagainya. Yang natik ini nanti namanya manusia atau insan ya. Nah, setelah ini nanti di bawahnya baru ada member-member dari manusia seperti Zaid, ya, Angga begitu. Nah, ini adalah member dari insan, member dari manusia. Maka ya mendefinisikan sesuatu itu kita harus melihat jenisnya. Jadi seperti insan ini jenis apa? Dia itu jenis hayawan ya. Dia jenis hayawan. Lupa nih di sini ada hayawan. Jenis hayawan dalam pengertian dia adalah jisim nami yang hassas. Jadi jisim namin hasan itu nanti namanya kan hayawan. Nah, hayawan yang apa? Hayawan yang natik. Jadi untuk membedakan manusia dengan selain manusia, untuk membedakan manusia dengan selain manusia. Apa yang membedakannya itu? Manusia itu jenisnya adalah hewan yang natik, yang berpikir. Adapun ayam itu jenisnya adalah hewan yang berkokok. Nah, jadi dari pembagian ini kita bisa melihat ada titik temu antara manusia dengan ayam. Di mana titik temunya? Titik temunya itu pada kehewanannya, begitu. Nah, nanti hewan ini kita namai jenis, natik ini kita namai fasol. Mudahnya seperti itu dulu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ma huwal insan, apa itu manusia? Kemudian harus dijawab dengan apa? Harus dijawab dengan jenis, yaitu hayawan, dan yang membedakan insan dengan selain insan, yaitu apa? Natik. Nah, natik hayawan ini nanti dia menjadi jenis namanya itu. Natik ini namanya menjadi fasol. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipaham ya. Kita karena ini pengenalan ya, kita anggap saja dulu semua definisi itu pasti dengan jenis dan fasol supaya kita mudah nih. Jadi kalau misalkan kita mendefinisikan apa itu pulpen itu ballpoint ya. Saya tulis pulpen saja lah. Pulpen itu termasuk jenis apa dia? Dia jenis alat tulis. Nah, alat tulis. Ini jenisnya. Nah, sedangkan alat tulis ini kan nanti banyak ya, bukan hanya pulpen saja nih. Ada misalkan teman-temannya alat tulis itu nanti di sini ada penghapus. Ya, ada
penggaris, dan lain sebagainya. Maka kita sebut pulpen itu alat tulis yang apa? Yang bermata dan bertinta lah gitu ya, supaya mudah saja dulu. Yang bermata dan bertinta. Yang bermata besi begitu ya, yang bermata besi dan bertinta. Nah, ini berarti alat tulis ini dia sebagai jenis. Kita kira-kirakan saja dulu namanya, yang ini namanya fasol. Gitu. Padahal nanti kalau panjang seperti ini namanya bukan fasol, ada nama yang lain, yaitu bimanzilati faslin, bukan fasol. Karena ini untuk mengenal, kita sebut saja itu fasol. Ya, kita sebut ini sebagai fasol. Nah, jika sudah paham seperti ini, maka otak kita nanti akan bisa membedakan sesuatu itu bertemunya di mana. Dari segi jenis ya, atau dari segi dari segi klasifikasi. Apa kemarin namanya itu? Kategorisasi. Dari segi kategori ini kita bisa menemukan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain bertemunya di mana. Misalkan apabila ada hewan ya, hewan. Nah, jangan dulu hewan, manusia misalkan. Manusia. Nah, manusia dan kambing misalkan, kita akan menemukan bahwa manusia dan kambing itu bertemu pada kehewanan. Begitu. Nah, kita juga akan bisa menemukan nanti antara manusia dengan pulpen. Nah, manusia dengan pulpen ini tidak bertemu pada kehewanan, karena manusia ini memang dia jenis hewan, sedangkan pulpen bukan jenis hewan. Tapi kita bisa menemukan manusia dan pulpen itu dia jenis dari bertemu pada jenis apa? Pada jenis jisim. Ya, akhirnya keduanya itu bertemu di jisim. Nah, ini balik lagi sama yang tadi ya. Nah, manusia yang hewan itu dia bertemunya di mana nih? Di jirim. Bertemu di sini, manusia dan hewan itu. Cuman bedanya itu kalau pulpen itu berarti yang tidak bergerak, ya tidak berkembang. Kalau manusia itu yang berkembang. Cuman dia tetap bertemu di sini, bertemu di jirim. Nah, jangan pusing dulu ya. Pokoknya kamu tahu saja kalau mendefinisikan sesuatu itu ada jenisnya, ada fasolnya. Nah, untuk PR ya nanti story lewat Instagram, Telegram. Nanti kamu coba definisikan lah, cari definisi 5 perkara, kemudian cari mana jenisnya, mana fasolnya, kemudian apa teman-temannya. Ya, maksud teman-temannya itu kalau misalkan saya katakan pulpen, ya pulpen itu nanti sama kamu cari itu definisinya apa. Kemudian setelah nanti ketemu definisinya, kan akan ada jenis. Ya, akan ada fasol. Nah, apabila jenis pulpen ini adalah alat tulis, maka semua yang definisinya adalah alat tulis tetapi dibedakan dengan fasol yang berbeda dari pulpen, maka itu adalah teman-temannya pulpen begitu. Kalau bahasa bahasa manteknya itu nanti kosimnya, ya teman bukan teman seperjuangan. Teman sepembagian gitu di dalam jenis. Nah, oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipaham ya. Kita itu membedakan. Misalkan contoh yang lebih serius lah, kita ambil al-kalimah misalkan ya, di dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu itu kan ada bahasa nih al-kalimah. Bukan al-kalimah, al-kalam. Ya, al-kalam. Kalam itu apa? Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Nah, berarti al-lafzu ini dia menjadi jenis dari kalam. Jadi kalau ditanya kalam itu definisinya apa, maka jawabannya adalah al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Itu jawabannya. Nah, kalau ditanya kalam ini dari jenis apa, maka dijawablah kalam itu dia dari jenis lafaz. Nah, apa yang membedakan kalam dengan lafaz yang lain? Misalkan selain kalam ya, lafaz itu apa saja? Misalkan nanti ada huruf nih. Huruf juga kan dia lafaz juga. Huruf kan al-lafzu juga. Nah, apa yang membedakan kalam dengan huruf? Kalau kalam itu al-lafzul murakkabu,
Kalau lafaz itu goer murakkab. Ghairul murakkab. Nah, ini apa lafaz? Jadi kalau kalam itu adalah lafaz yang tersusun, huruf itu bukan lafaz yang tersusun atau lafaz yang tidak tersusun. Jadi kita tahu saja persamaan antara kalam dan huruf, yaitu pada segi apa? Pada segi keduanya ini sama-sama lafaz. Cuman berbeda kalau kalam ini dia lafaz yang murakkab, sedangkan kalimah ini lafaz yang tidak murakkab. Nah, nanti juga bisa disusun ke bawah kayak Sayyidul Farfairuz tadi. Jadi al-lafzu ya, lafaz. Lafaz itu ada yang mana dia itu murakkab tersusun, ada yang tidak tersusun. Yang tidak tersusun misalkan langsung dikasih nama nanti huruf, misalkan begitu ya. Yang murakkab itu ada yang mufid, ada yang tidak, ya, ada yang tidak. Yang mufid itu nanti ada yang mufid pada dirinya dan lain sebagainya. Itu nanti ke bawah. Cuman intinya sekarang kamu itu harus bisa membedakan mana jenis, mana fasol dari suatu definisi. Oke. Terusin ya. Nah, setelah kita memahami definisi dari sesuatu, itu semuanya nanti bisa didefinisikan. Ya, jangan bilang ke Allah nanti. Soalnya Allah juga dari segi tertentu itu ada definisinya ya. Ilah itu Tuhan itu dari beberapa segi ada definisinya juga. Cuman nantilah kita akan masuk ke sana kalau mantiknya ini sudah agak ada malakahnya begitu ya, sudah menjadi pola pikir. Sehingga sekarang kita akan masuk kepada qadiyah lagi, kembali lagi kepada qadiyah yang sudah kemarin dibahas. Nah, pembahasan kita sekarang apa? Pembahasan kita sekarang itu akan memahami bagaimana cara memahami qadiyah. Ya, cara memahami informasi. Kan ada 3 tuh kemarin ya. Ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah muttasilah, ada qadiyah syartiyah munfasilah. Nah, karena ada 3 qadiyah ini, maka kita harus tahu informasi ini kandungannya apa. Nah, kemarin kan baru susunannya tuh. Nah, sekarang yang dimaksud begitu. Yang dimaksud dengan qadiyah ini apa? Nah, contoh misalkan ya, saya mengatakan nih dari qadiyah hamliyah dulu. Kita masuk ke qadiyah hamliyah dulu. Misalkan di dalam qadiyah hamliyah saya mengatakan Zaid adalah ustadz. Zaid adalah ustadz. Ini yang pertama nih. Nah, yang kedua misalkan polisi adalah PNS begitu. Polisi adalah PNS. Saya tambah seluruh ya. Seluruh polisi adalah PNS. Yang ketiga, sebagian guru adalah PNS. Nah, ini masing-masing ya, semuanya ini masih qadiyah hamliyah juga. Jadi yang ini qadiyah hamliyah, ini pun qadiyah hamliyah, ini pun qadiyah hamliyah juga sama. Yang membedakan apa? Ini yang membedakan, lihat di sini. Ini ada sebagian, ini ada seluruh. Adapun ini hanya satu. Ya, Zaid saja. Jadi satu afrod saja. Ini harus dipahami. Ini tidak banyak orang memahami ini di dalam informasi itu. Jadi kita masuk dulu ke dalam klaim orang yang mengabarkan. Karena tatkala kita ini mendapatkan informasi, itu kan kebanyakan itu adalah klaim orang lain. Yang mana pada akhirnya kadang-kadang kita ini membenarkan, mentasdik, kadang kita pun mentakdzib, mendustakan. Nah, sebelum kita membenarkan dan mendustakan, kita harus tahu dulu apa maksud dari informasi yang dibawa oleh orang ini atau oleh kitab ini. Nah, apabila begitu ya, kita lihat dari yang seluruh dulu nih. Apabila ada informasi yang mengatakan misalkan seluruh polisi adalah PNS, sekarang udah ASN namanya ya,
Saya senangnya PNS aja lah. Nah, ini tadi saya bilang kan, polisi ini adalah mahiyah, ya, yang mana mahiyah ini dia memiliki member. Lihat intinya di sini nih. Pada ini kan ada seluruh polisi adalah PNS. Ini ada seluruh. Di sebagian itu ada kata-kata sebagiannya. Sebagian. Ini biar enak, saya samain aja contohnya ya. Sebagian polisi adalah PNS. Kemudian Zaid adalah PNS. Supaya kita mudah. Nah, ini intinya ada di sini nih. Intinya ada di ini. Ini adalah informasi penting. Harus bisa membedakan. Tatkala datang informasi, kamu tanyakan, ini seluruh atau sebagian atau hanya satu saja. Itu penting ya. Supaya nanti kita tidak masuk ke dalam hasty generalization dari informasi itu. Sebelumnya kan di dalam polisi adalah PNS, ini di dalam polisi adalah PNS. PNS ini kan kemarin saya katakan sebagai mahmul ya, yang ditetapkan kepada maudhu. Ini adalah mahmul yang ditetapkan kepada maudhu. Nah, jika ada seluruh dan kata sebagian, kata seluruh dan kata sebagian ini penting sekali sampai ada namanya. Namanya itu di dalam mantik apa? Sur. Ya. Ini pun sur juga namanya itu. Seluruh dan sebagian. Kita kesini dulu ya. Jadi ada seluruh atau seluruh polisi misalkan bla bla bla, sebagian polisi bla bla bla. Nah, seluruh sebagian ini ada namanya ya. Namanya itu sur, keduanya. Nah, karena seluruh dan sebagian berbeda, yang seluruh ini kita sebut kulli. Kita sebut kulli. Yang sebagian itu kita sebut ba'di. Ini penting sekali ini. Yang membedakan kita dengan barat di sini. Barat itu tidak teliti ya. Logika barat itu tidak teliti di sini. Tidak teliti di sur. Di apa ya bahasa kitanya? Nanti carilah ya sendiri ya, atau nanti saya carikan. Kalau nggak tahu nanti saya carikan. Sur ini apa sih bahasa logikanya begitu. Karena memang logika barat itu nggak pakai. Setahu saya ya, tidak serinci ini setahu saya. Nah, ini ada sur namanya itu, sur. Jadi ini sur kulli, ini sur kulli yang seluruh ini sur ba'di. Nanti di dalam bahasa Arab atau di dalam antik banyak tuh jenis-jenisnya. Maksud jenis-jenisnya itu yang menunjukkan kepada hal itu. Nah, kalau dia tidak dikasih sur seperti polisi adalah PNS, ini disebut apa? Muhmal, ya, muhmalah. Jadi disebutnya qadhiyah muhmalah namanya itu. Kalau tidak ada surnya. Nah, yang tidak ada surnya kita anggap dia itu sebagian. Jadi kita anggap di sini ada sebagian. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas kalau sudah masuk kitab ya. Cuman kalau misalkan polisi adalah PNS, berarti informasi yang datang itu adalah sebagian polisi adalah PNS. Jangan disebut seluruh polisi adalah PNS. Jadi tatkala kamu mendengar polisi adalah PNS, maka yang harus ada di dalam diri kamu memahami informasi itu adalah sebagian polisi itu PNS, begitu. Nah, ya nanti kalau mau membenarkan atau mencalahkan kan urusan lain. Ini bagian terakhir dulu ya dari sini. Nah, apabila tadi saya sudah mengatakan bahwa mahiyah itu ada membernya, maka tatkala misalkan dikatakan seluruh polisi adalah PNS, lihat ya, ini penting. Kan polisi itu punya afrod nih, punya member polisi itu. Kalimat ini seluruh
polisi adalah PNS, ini memberikan informasi kepada kita bahwa setiap afrod dari polisi tanpa terkecuali, setiap afrodnya, seluruhnya itu sah disebut PNS. Jadi PNS itu kan ada maknanya ya. Itu misalkan pegawai yang memiliki surat tugas dari negara misalkan. Nah, PNS itu adalah pegawai yang memiliki surat tugas dari negara. Jadi polisi adalah pegawai yang memiliki surat tugas dari negara. Dalam pengertian, setiap member dari polisi ini sah disebut memiliki surat tugas dari negara. Itu ya maknanya. Jadi setiap member dari polisi itu sah padanya apa? Disebut memiliki surat tugas dari negara. Ini mau membenarkan atau tidak urusan lain, cuman informasinya tuh itu. Supaya lebih aplikabel misalkan ya, kita katakan sholat apa? Setiap sholat itu wajib. Setiap sholat adalah wajib. Nah, maksudnya apa? Maksudnya setiap afrod member dari sholat, mau itu duha, mau itu tahajud, mau itu zuhur, asar, maghrib, asar, semua pokoknya ya, semua afrod-afrodnya ini nanti yang tahakkuk fil kharij, yang ada pada kenyataan, ini sah disebut apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa atau mendapat siksa. Nah, kita pakai wajib yang itu aja dulu ya, biar gampang. Jadi wajib itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Berarti setiap member dari sholat ini apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan mendapat siksa. Nah, kamu itu informasinya. Urusan kamu mau membenarkan atau tidak, itu urusan nanti. Nah, sampai sini paham ya. Jadi mahmul, ini namanya mahmul ya. Mahmul itu jangan dilihat afrod. Tapi kalau polisi yang sebagai maudhu itu harus dilihat afrodnya. Jadi makna PNS kepada afrod polisi, bukan makna PNS kepada makna polisi, bukan. Tapi makna PNS kepada afrod polisi. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, apabila yang menjadi informasinya itu sebagian polisi adalah PNS, maka yang dimaksud dari informasi ini, polisi ini kan ada membernya, kita katakanlah supaya mudah ya cara berpikirnya, polisi ini hanya 4 orang di Indonesia itu, hanya 4 orang biar mudah. Nah, informasi sebagian polisi adalah PNS ini menyebutkan bahwa makna PNS sah kepada minimal satu afrod dari polisi, minimal ya, maksimal seluruhnya. Ya, ini nanti ada penjelasan di dalam mantik. Cuman kalau mengatakan sebagian polisi adalah PNS, tatkala kenyataannya misalkan seluruh polisi PNS, informasi ini tetap benar. Itu nanti ada di dalam mantik. Cuman poinnya, jika dikatakan sebagian polisi adalah PNS, maka yang dimaksud dari informasi ini adalah PNS ini dia sah kepada minimal 1, maksimal seluruhnya. Minimal 1. Jadi kapan sebagian polisi adalah PNS ini benar? Apabila dalam kenyataannya ada 1 saja PNS, ada 1 saja polisi yang PNS, maka ini benar. Ya. Kalau seluruhnya pun masih benar begitu. Tapi kalau yang tadi, yang setiap polisi adalah PNS, ini kapan benar? Apabila keempat-empatnya ini memang PNS. Ini seluruh. Ada 1 saja yang keluar, berarti ini salah. Begitu. Ya. Nah, nanti kan ada 1 lagi tuh yang kepada 1 afrod saja seperti Zaid. Ini mah gampang, tinggal lihat aja. Zaid adalah PNS. Ini mah kan sudah afrod ya. Adalah PNS. Nah, ini mah tinggal lihat aja. Zaid pada kenyataannya dia PNS atau bukan. Nah, ini nanti dia tidak ada surnya, tidak ada seluruh atau sebagiannya, tapi karena yang dihukumi oleh PNS ini cuma 1, yaitu diri Zaid pada kenyataan, maka ini nanti kekuatannya sama kulli. Kekuatannya sama. Jadi bimanzilatil kulli begitu. Oke, biar gak terlalu pening ya.
sedikit-sedikit dulu nih. Kalau ada pertanyaan, tanyain lewat Telegram boleh, lewat komen boleh. Kalau lewat Telegram mungkin saya buka Telegram itu, saya usahakan setiap hari buka ya, cuman agak maleman begitu ya. Biar nggak tiap waktu saya buka Telegram. Begitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.